Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Febrianti, NPM 2150112 dari Fakultas Ekonomi STI Indonesia Makassar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang neraca lajur, yang dimana pada video sebelumnya saya sudah membahas atau menjelaskan inti dari jurnal umum pada akuntansi. Maka dari itu, sebelum saya melanjutkan penjelasan terkait tentang neraca lajur, jangan lupa like, komen video ini jika teman-teman merasa video ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa juga di subscribe atau di share ke teman-temannya. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Oke, langsung saja kita masuk ke inti pembahasan video kali ini. Apa sih itu neraca lajur? Neraca lajur adalah kertas kerja working paper yang bisa digunakan akuntansi untuk mengikhtisarkan jurnal penyesuaian dan saldo akun untuk penyesuaian laporan keuangan, atau kertas berkolom yang digunakan sebagai kertas kerja dalam penyusunan laporan keuangan. Penggunaan neraca lajur dapat mengurangi kesalahan terlupakannya salah satu jurnal penyesuaian yang harus dilakukan. Neraca lajur terdiri bagian, yaitu yang pertama neraca saldo, yang kedua jurnal penyesuaian, yang ketiga neraca saldo yang telah disesuaikan, yang keempat laporan laba, yang terakhir neraca. Tujuan pembuatan neraca lajur yaitu yang pertama untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, yang kedua untuk menggolongkan dan meringkas informasi dan data-data penyesuaian sehingga memiliki persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Yang ketiga, untuk memudahkan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam pembuatan jurnal penyesuaian. Selanjutnya, ketentuan neraca lajur. Neraca lajur disusun dengan memindahkan data-data neraca, saldo, dan jurnal penyesuaian. Neraca lajur harus kolom, dan untuk perusahaan dagang atau jasa terdiri dari 10 atau 12 kolom. Neraca lajur juga harus dilengkapi informasi mengenai nama perusahaan, neraca lajur, dan periode pembuatan neraca lajur yang diletakkan di bagian atas tengah. Contohnya, yuk kita bahas lebih lanjut lagi bagian-bagian dari neraca lajur. Bagian yang pertama neraca saldo adalah merupakan neraca sisa atau neraca percobaan yang mana berisi daftar saldo akun-akun yang ada dalam buku besar perusahaan pada suatu saat tertentu. Neraca saldo merupakan titik awal yang baik untuk penyusunan laporan keuangan. Banyak dari jumlah yang dicantumkan di dalamnya dapat langsung disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Yang kedua, jurnal penyesuaian. Pengertian penyesuaian yaitu jurnal untuk menyesuaikan saldo akun-akun buku besar menurut catatan dengan saldo yang sebenarnya, dan pemisahan pendapatan dan beban dalam satu periode ke periode yang lain. Bagian yang ketiga yaitu neraca saldo disesuaikan. Pada kolom neraca saldo disesuaikan menunjukkan neraca saldo setelah disesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Saldonya sudah mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Angka dalam kolom ini jalan menambah atau mengurangi angka yang terdapat dalam kolom jurnal penyesuaian pada angka-angka yang terdapat dalam neraca saldo.
Saldo akun-akun yang tidak terpengaruh oleh jurnal penyesuaian langsung dipindahkan ke kolom neraca saldo disesuaikan. 4 hal yang diperlukan untuk penyesuaian. Yang pertama, suatu transaksi sudah dicatat tetapi perlu dikoreksi agar mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Contoh pemakaian perlengkapan di muka, pendapatan diterima di muka. Yang kedua, suatu transaksi sudah terjadi tetapi belum yang kelima. Apa itu neraca saldo? Neraca adalah merupakan posisi keuangan laporan berisi saldo akun-akun real pada tanggal tertentu. Akun real terdiri dari yang pertama akun aktiva, akun utang, akun modal, kesimpulan, dan sebagainya. Berbeda dengan lapikan saldo atau posisi keuangan akun-akun real. Tunjuk pembuatan neraca. Bentuk-bentuk yang lazim adalah kontrol, terdiri dari sisi debit dan sisi kredit. Implementasi PDA yaitu aktiva, utang, modal, penyediaan. Aktiva di sisi kredit. Penode laporan adalah tanggal tertentu, akun kontra disajikan sebagai pengurangan akun tertentu yang terkait. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat atau dapat membantu teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. See you next time.